Kali ini, Haoshoku akan membahas tentang ternyata lawan Sanji dan Zoro di Wano telah dipersiapkan oleh Oda Sensei lebih dari 10 tahun yang lalu. Judulnya wow banget. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Seperti yang telah kita ketahui di chapter terakhir kemarin, yaitu chapter 988, sebuah pasangan pertempuran yang cukup mengagetkan beberapa pembaca One Piece, yaitu Sanji melawan King. Bagaimana tidak? Karena sebelum-sebelumnya sangat banyak teori yang menyebutkan bahwa King itu cocoknya melawan Zoro. Karena alasan mereka sama-sama merupakan pengguna pedang, sehingga cocok aja. Ya, sebenarnya kecocokan Sanji melawan King itu lebih banyak sih dibandingkan Zoro versus King. Tapi sebelum membahas tentang beberapa kecocokan antara Sanji versus King, kita bahas dulu mengenai beberapa clue Oda Sensei yang telah sangat lama disiapkan. Mungkin sudah tembus lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi, tepatnya di sebuah color spread chapter 128. Yap, benar, color spread chapter 128. Sekarang adalah chapter 988. Jadi sudah begitu lama, bukan? Di dalam color spread itu, Oda Sensei menggambarkan sebuah pemandangan yang cukup mengejutkan, yaitu kru topi jerami yang sedang menaiki burung purba Pteranodon. Dan lebih mengejutkan lagi adalah Sanji yang kesulitan karena sedang berada di paruh burung purba tersebut. Bukankah momen ini sangat sesuai dengan chapter kemarin, di mana Sanji ketika menyelamatkan Momonosuke langsung ditabrak oleh King dalam bentuk Pteranodonnya dengan menggunakan paruhnya di atas udara. Dan jika sebelumnya para fans memprediksi bahwa Zoro lah yang akan melawan King, tapi akhirnya King diambil jatah oleh Sanji, maka siapakah yang akan menjadi lawannya Zoro? Memang ini belum dapat dipastikan dan kemungkinannya cukup kecil sih. Tapi dalam sebuah color spread chapter 401, yap, chapter yang sudah cukup lama juga diterbitkan oleh Oda Sensei, di mana terlihat bahwa kru topi jerami sedang dikejar-kejar oleh gajah purba. Seperti yang kita tahu, gajah purba atau mammoth merupakan bentuk perubahan dari zoannya Jack, bukan? Dan yang menariknya di sini, Zoro terlihat sedang menarik pedangnya, bersiap untuk menebas mammoth tersebut dengan pedang milik Kuina. Seperti yang kita tahu juga, pedang Kuina itu berasal dari Wano. Apakah dengan tanda-tanda bahwa Zoro menarik pedang Wado Ichimonji yang memang berasal dari Wano, dan pedang tersebut diarahkan ke monster gajah purba mammoth itu? Apakah tanda itu berhubungan dengan Zoro yang akan melawan mammoth di Wano ini? Dan apakah Jack akan berakhir di tangan Zoro? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Oda Sensei. Ya, kalau kita lihat alur yang sekarang, memang seharusnya Jack itu kalah di tangannya Sukuming, karena dia telah melakukan banyak perbuatan buruk, juga membuat para Sukuming menderita. Tapi mengingat bahwa yang akan melawan Jack bukanlah Neko Mamushi atau Inuarashi, tapi hanya bawahan mereka yang berubah menjadi sulong, maka Mimin rasa Jack tidak akan kalah di tangan para bawahan Sukuming itu. Apalagi Jack juga terlihat cukup percaya diri melawan mereka. Dia sudah tahu mengenai kemampuan dari sulong Ming yang memiliki batas waktu. Apakah nanti karena suku Ming dikalahkan Jack dan para sarung pedang merah dikalahkan oleh Kaido, sehingga Zoro harus turun tangan membantai Jack dengan tangannya sendiri dan membuat color spread di chapter 401 ini terjadi lagi, seperti di color spread di mana Sanji ditabrak oleh burung purba Pteranodon. Ya, kita tunggu saja cerita selanjutnya nanti ketika chapternya telah terbit, dan tunggu saja analisa selanjutnya hanya di channel ini. Ya, berbicara tentang kecocokan antara Sanji dan King, seperti yang Mimin sebutkan di awal video tadi, maka ada beberapa kecocokan di antara mereka, sehingga King versus Sanji itu memang sudah cocok lah dibandingkan Zoro versus King. Kecocokan yang pertama adalah seperti yang kita tahu, ternyata selain menggunakan pedang, King juga menggunakan kakinya loh. Sudah beberapa kali dia menggunakan kaki untuk menyerang. Jangan-jangan King itu merupakan pengguna tendangan sebagai senjata utama seperti Sanji. Penampakan pertama ketika King menggunakan kakinya adalah saat dia menendang kapalnya Big Mom jatuh dari bawah air terjun. Tendangannya cukup keras menggunakan kaki, sehingga dapat membalikan kapal Big Mom yang besar itu. Itulah bukti bahwa tendangan King bukan tendangan biasa. Kedua, saat chapter terbaru kemarin, yaitu ketika King menendang cukup keras dan Sanji juga membalas tendangan itu cukup keras. Dan jika tendangan King itu lemah, maka dia akan menderita patah tulang mungkin, karena saat ini Sanji sedang menggunakan Red Sweet untuk memperkuat tendangannya.
Tapi ternyata King baik-baik saja, menandakan dia juga merupakan penendang yang hebat, gak kalah hebatnya dengan Sanji. Lalu kecocokan kedua, tahukah teman-teman bahwa ketika Sanji masih berada di keluarga Finsmoke, maka Sanji pernah diajarkan tentang ilmu pedang oleh ayahnya Jaji. Yap, perbincangan ini terlihat saat Sanji dan Jaji berbicara di Arc Wall Cake yang lalu. Jaji aneh melihat Sanji yang menggunakan kakinya saja, dan dia berkata, "Bukankah dulu aku pernah mengajarkanmu teknik berpedang?" Nah, ternyata Sanji itu jago memainkan pedang loh. Tapi karena prinsipnya, dia pun tidak menggunakan tangannya. Namun, ada satu momen kita bisa melihat bahwa Sanji sangat jago menggunakan benda tajam mirip pedang. Itu adalah ketika Sanji melawan Wanze di Arc Water 7. Saat itu Wanze menggunakan Mi sebagai perisainya, dan Sanji memakai pisau untuk menebas perisai Wanze menjadi irisan kecil. Dan itu merupakan tebasan yang sempurna. Jadi apakah Sanji nanti akan terpaksa menggunakan ilmu pedangnya karena terdesak melawan King yang bertarung menggunakan kaki tapi menggunakan pedang juga? Apakah itu semacam pedang yang berasal dari teknologi Red Suite-nya? Ya, walaupun kemungkinan itu cukup kecil, tapi tidak menutup kemungkinan sih menurut Mimin. Kecocokan Sanji dan King selanjutnya adalah King dan Sanji merupakan petarung udara yang handal. Sanji bisa menggunakan skywalk atau Geppo, sedangkan King menggunakan sayap untuk terbang. Pengendalian pertarungan Sanji di udara juga cukup baik. Seperti yang pernah Lucci katakan bahwa melawan pengguna Geppo di udara merupakan kesalahan besar. Lalu kecocokan terakhir antara Sanji dan King adalah mereka sama-sama mengeluarkan api. Ya, memang api King masih cukup misterius. Masih sekedar teori saja. Ada yang mengatakan bahwa apinya berasal dari Bushoshoku miliknya yang kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa apinya merupakan keunikan dari ras langka milik King. Ada juga yang mengatakan bahwa api King itu berasal dari kekuatan buah iblisnya. Ya, semua itu belum dapat dipastikan dan hanya sekedar teori belaka. Tapi berbicara tentang Sanji, dia juga bisa mengeluarkan api dengan cara yang cukup misterius. Masa muter-muter aja bisa ngeluarin api di kaki? Intinya api King dan Sanji itu masih sama-sama misterius lah. Nah, itulah beberapa kecocokan antara Sanji melawan King. Cukup banyak bukan? Dan apabila kita berbicara tentang kecocokan Zoro melawan King, itu hanya sekedar mereka sama-sama pengguna pedang saja.